Kalau aku sendiri menurutku itu salah satu bentuk ini sih apa namanya sesuatu bentuk aktivitas yang menandakan bahwa itu edukasinya terbatas. Menurutku ya ini sih nggak Islami banget sih menurutku kalau jual garam ruqyah itu ya. Karena tadi kalau by konsep ada garam konsep ruqyah. ada ruqyah itu adalah konsepnya adalah kita itu membersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang buruk lah. In a way kayak exorcism. Mungkin kalau lebih mudahnya kita katakan exorcism ya. Tapi yang menarik adalah ketika aku baca konsep ruqyah, sebenarnya kita tuh bisa meruqyah diri kita sendiri. Yaitu adalah dengan membaca Quran. Membaca Quran itu adalah salah satu bentuk ruqyah. Intinya kayak membersihkan diri sendiri. Ya, membersihkan gitu, diri atau purifying lah gampangnya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau menurutku di dalam Islam tuh konsep yang paling bagus untuk menghilangkan perkara-perkara jelek itu di dalam diri kita adalah terkonek dengan Allah. Yang kita pernah bahas tentang anjing, ingat gak? Kalau misalnya kita takut sama anjing misalnya, jangan kemudian kita lawan anjingnya atau kita kemudian lari dari anjingnya. Lebih baik kita datengin yang punya anjing supaya kita menjadi aman. Nah, jadi kalau konsep kayak garam ruqyah ya, apalagi kalau konsep komprehensifnya ya, menjual sesuatu garam yang belinya cuma berapa lalu dijual berkali-kali lipat, menurutku sih itu namanya pembodohan sih. Menurutku jadi itu kayak bisnis pembodohan gitu. Tapi Ustadz kan butuh duit. Ustadz perlu duit, makanya aku juga jualan. Itu yang jualan Ustadz ya? Belum tahu aku. Tapi yang jelas bisa bukan aja aku. pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sih. Iya, Kan bisa orang nggak jadi. tahu, gitu. Nah, tapi kalau aku juga sama, karena tetap kita perlu uang gitu kan ya, tetap perlu apa namanya, kayak aku kan wajib menafkahi istri nih, aku wajib beliin dia baju, aku wajib beliin dia makan dan segala macam, kasih tempat tinggal. Nah, maka aku juga jualan, tapi jualanku yang bersifat etis. Nah, jadi yang kita bahas dalam kasus garam ruqyah ini memang ujung-ujungnya sampai pada batas etis sih. Etis tok. Etis tok. Ada nggak kayak ayatnya atau dosanya atau apa kalau misalnya ngelanggar etis itu? Yang ada di dalam Al-Quran itu adalah menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Adanya justru kalau dijual dengan harga yang murah. Ya, jadi itu misalnya contoh kayak itu kan konsekuensinya adalah dosa ya. Yaitu adalah dia menggunakan ayat Al-Quran tidak semestinya. Nah, bisa jadi juga kalau misalnya menggunakan agama lalu kemudian menjual agama dengan sesuatu yang tidak semestinya, sehingga misalnya contoh yang halal jadi haram ataupun yang haram jadi halal karena kepentingan tertentu. Nah, itu yang tidak boleh di dalam Islam. Itu yang dosa, haram. Menurut lu ide menarik nggak ini, ide bisnis nih? Pork belly halal. Menarik. Pork belly halal. Nah, Bisa ya? nah, kalau ada yang misalnya contoh ya, ada yang menghalalkan, itu yang namanya dengan ulama-ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang Itu. Nah, gue kasih contoh. Tadi kan kayaknya soalnya gue rasa dia agak kurang ngerti. blank. Gue langsung kasih contoh. Pork belly halal. Itu kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin Itu itu nggak artinya mungkin. menjual Iya. ayatnya